Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Jadi manusia itu Allah sudah memberikan akal untuk bisa memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana cara memenuhi naluri secara baik dan benar, sehingga itu bisa memuaskan dan menenangkan hati tanpa merusak manusia itu sendiri. Nah, kalau dalam masalah ini terjadi penyimpangan, pasti selalu ada penyebabnya. Ya, karena secara fitrah manusia itu terlahirnya itu normal. Ini satu hal yang berbahaya dan juga sangat nggak pantas kalau kita dengan gampang, dengan mudah ngasih julukan pahlawan. Apalagi buat orang yang sebetulnya perlu dipertanyakan, bener nggak sih jasanya itu besar buat orang lain? Bener nggak sih yang dia kerjakan diterima sama Allah atau enggak, kan gitu. Nah, jadi kekacauan sekarang ini yaitu orang enteng aja, gampang aja ngasih gelar pahlawan tanpa memperhatikan jasanya apa, manfaatnya apa, dan kira-kira amalnya itu sama Allah disukai atau dibenci. Voice of Islam. Voice of Islam. Of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, jumpa kembali dengan saya Anto Aprianto dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Sobat muda, di rubrik Yang Muda Yang Bertakwa kali ini seperti biasa kita akan diisi oleh narasumber kita, oleh penjelasan yang insya Allah menarik, yang pas buat kamu ya sobat muda sekalian ya, yang up to date tapi tetap syar'i, gaul tapi tetap syar'i, tentunya bareng Ustadz Muhammad Iwan Janwar, sarjana ilmu komunikasi yang akrab kita panggil dengan sebutan Ustadz Iwan. Ya, kita akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Moga-moga Ustadz, ya. sehat. Mudah-mudahan sehat dan mudah-mudahan Amin. tetap bersemangat membimbing, membina sobat muda ini ke jalan yang benar. Jadi partner kita nih, muda, ya. Nah, sobat muda, di edisi kita yang kali ini ya, selama 30 menit ke depan kita akan membahas sebuah tema yang menarik nih ya, tentang kenapa harus makan yang halal. Nah, ya. Mungkin pertanyaan ini perlu kita renungkan bersama. Barangkali yang selama ini jajannya sembarangan perlu juga mikir ya, kenapa yang halal? Kita akan bahas tuntas bareng Ustadz Iwan ya, sampai 30 menit ke depan. Sahabat muda, siapa sih yang gak doyan jajan? Mulai dari cemilan seperti snack, ya bukan ular ya, snack tapi makanan ringan maksudnya. Kemudian gorengan, sampai yang berat-berat, macam nasi goreng atau nasi uduk ya, dan lain sebagainya. Itu pasti disukai oleh anak muda ya, sobat muda sekalian. Tapi ada nggak sih yang peduli, pernah mikirin gitu ya, sama kehalalan makanan-makanan tersebut yang kita konsumsi? Dan kenapa juga kita kudu makan makanan yang halal? Nah, kita akan tanya langsung. Ustadz, menurut Ustadz, sudah peka belum sih remaja saat ini sama yang namanya kehalalan sebuah kuliner atau sebuah makanan? Wah, karena kan kalau di TV Ustadz sekarang lagi in-nya nih Kuliner istilahnya ya. semua stasiun TV channel itu ada program khusus tentang kuliner. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat muda yang bertakwa, yang beriman, yang lagi asik-asik dengan acara kita nih. Memang namanya jajan itu wah, kayaknya identik banget sama kita ya. Tapi jajannya asli Ustadz ya? Asli. Bukan tanda kutip. Bukan ya. Dari mulai anak SD ya, kayaknya namanya jajan tuh satu kegiatan yang kudu sampai dilakuin. Sampai kuliah, sampai kerja juga ya. Ustadz? Nah, saya juga suka jajan gitu ya. Ya. Marak banget. Makanya namanya bisnis makanan, bisnis jajanan itu kayaknya nggak ada matinya tuh. Orang senang jajan. Wah, prospeknya lumayan. Kamu yang pada sekolah, pada kuliah juga senang jajan begitu ya. Iya, karena itu bagian dari itu barangkali. Dari kebutuhan hidup ya, hajatul udawiyah, kebutuhan jasmani. Cuman masalahnya tadi betul pertanyaannya. Nih kira-kira remaja kita udah peka belum nih? Udah nyadar belum? Yang dimakan itu halalan thayyibah enggak? Halal baik enggak? Nah, itu jadi pertanyaan. Bang Thayyib bukan ya? Jadi, halal dan thayyib maksudnya? Halal jelas, tidak haram. Thayyib itu yang baik. Baik dalam artian bergizi, ya tidak merusak tubuh, ya. Juga tidak membuat badan jadi sakit, ya. Itu intinya adalah thayyib, thayyib baik gitu ya. Nah, memang kalau dilihat-lihat sih kayaknya
belum banyak nih ya remaja kita yang nyadar, ngeh dan care ya, peduli dengan status makanan yang dibeli itu halal atau enggak ya. Apalagi kalau udah toib atau enggak gitu ya, bagus atau enggak nih dimakan gitu ya. Karena apa buktinya? Banyak sebetulnya jajanan-jajanan remaja itu yang secara pertama gizi ya, itu kurang baik ya. Misalkan mengandung pewarna yang berbahaya ya. Kemudian juga ada yang makanan bekas olahan ya. Jadi udah makanan bekas diolah lagi begitu. Dan yang paling penting sebetulnya adalah ini halal nggak dikonsumsi sama kamu-kamu nih ya. Beberapa produk itu kan nggak mencantumkan labelisasi halal ya, pada kemasannya atau di ya resto-resto tempat mereka makan begitu ya. Padahal buat kita umat Islam yang penting itu ya adalah kehalalannya. Kedua baru bicara toibahnya nih, baik atau enggaknya begitu. Kalau cuma sekedar harganya murah, memang banyak sih makanan-makanan yang harganya ya inilah ya terbilang terjangkau nih buat remaja ya. Dengan kocek kamu-kamu yang mungkin sehari megang duit jajan 10.000, 20.000, banyak tuh makanan yang kalau dimakan tuh bisa bikin kenyang, asik begitu ya. Cuman tadi masalahnya kelihatannya belum banyak orang di Indonesia ya, khususnya para remaja yang care dengan kehalalan dari makanan tadi. Kalau kita lihat sekarang kan Ustaz ya, banyaknya remaja kita itu seneng sama yang instan-instan. Ya apalagi sampai junk food, makanan-makanan sebetulnya kan intinya makanan sampah itu Ustaz ya. Iya, Gak ada manfaatnya untuk tubuh, tapi mereka seneng banget gitu ya. Nah, Ustaz ngelihat fenomena ini gimana Ustaz nih? Ada dua hal ya, kenapa makanan-makanan yang instan itu disukai oleh remaja. Yang pertama dari sisi tentu cepat saji ya. Itu beli langsung disajikan. Nah, yang kedua fresh from dari segi rasa ya. Memang nggak bisa dipungkiri makanan-makanan yang instan itu rasanya memang ya nggak bisa bohong gitu ya. Lidah nggak bisa bohong katanya begitu. Kata iklan begitu. Memang rasanya enak gitu ya. Apakah dari segi sausnya, ya bumbu penyedapnya segala macam begitu itu enak. Yang ketiga harganya juga yang terbilang terjangkau deh. Untuk kocek-kocek remaja gitu ya. Dan yang keempat adalah terkadang beberapa makanan itu juga mengandung prestise, bikin gengsi. Nah, itu yang paling penting biasanya Ustaz. Iya, misalkan makan di restoran anu, makan burger atau makan hotdog ya, atau makan apa gitu. Padahal makanan itu sudah umum kita ketahui ini adalah junk food ya, atau garbage food ya, makanan sampah ya. Dan daging yang dipakai juga daging-daging yang daging-daging yang bukan daging yang bagus, daging-daging yang kelas 2-nya, kelas 3-nya begitu. Begitupun dengan minumannya Ustaz ya. Minumannya juga ya, kadar gulanya tinggi misalkan, bikin gemuk segala macam ya. Cuma karena tadi bicara masalah prestise ya. Prestisenya juga, rasanya juga emang ya. Kan orang remaja mana sih yang senang pecel gitu kan? Ya, seneng gado-gado, seneng nasi rawon gitu kan. Jarang deh remaja itu makan makanan kakek-kakek tuh ya. Makanan yang udah bokap-bokap dan nyokap-nyokap baru tuh pecel, pecel siram gitu kan. Tapi kalau remaja kayaknya aduh nggak kena deh makan kayak gitu. Ya ini jadi memang nggak lagi lihat apakah ini halalan toibah nggak sebetulnya dikonsumsi. Itu memang pernah tadi ya saya mengalami ketika saya turun ke lapangan untuk ini ya reportase lapangan. Saya pernah mendapati anak-anak sekolah sekarang, zaman sekarang, wah keren Ustaz ya. Beda dengan zaman saya atau zaman Ustaz barangkali. Sekarang kalau makan siang itu mereka nggak kayak kita di tukang warung biasa, tukang nasi gitu kan. Mereka makannya di food court. Ya. Aduh. Keren Ustaz ya. Iya. Ya Allah, kata saya ini keren banget. Jangan salah, itu nabung dulu 2 minggu itu. Nabungnya 2 minggu. 2 minggu. Gue puasa tuh. Ya, ini kan berarti betul-betul memang mengedepankan gengsi Ustaz ya. Ya memang itulah. Jadi kita kan hidup di alam kapitalisme ya, dimana orang itu kan dipuja itu karena yang sifatnya fisik ya. Uang jajannya, kayak uang jajan juga kan nggak sedikit remaja kita sehari pegang duit 100.000. Wah, ada ya tadi yang ada gitu kan, juga mungkin 200.000 atau dia sebulan dia megang uang ya 2 juta atau 1 juta. Itu bukan hal yang aneh di beberapa remaja kayak begitu. Nah, lalu kemudian mereka kan dengan uang sebanyak itu kan mikir mana nih makannya asik gitu kan, makanan yang tempat nongkrongnya jadi enak gitu ya, juga makanannya juga enak. Akhirnya memang food court semacam itu yang laris-manis dikunjungi oleh remaja. Tambah juga memang tempatnya ada di sebuah mall yang di sebuah mall itu kan.
Jadi makan jajan itu buat remaja bukan lagi urusan perut, tapi udah urusan gengsi Iya, gitu. sambil mejeng. Iya, cuci mata, kalau nggak mau duitnya habis cuci piring itu disuruh gitu ya. Ngepel. Udah ngepel juga gitu ya. Nah, itu gimana? Boleh nggak sih, Sat? Dalam Islam sebetulnya kalau kita makanan malah milih-milih yang seperti itu gitu, Sat? Di dalam Al-Qur'an itu jelas ya, Allah katakan auzubillahi minasyaitonirrajim, kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan ya. Allah juga katakan innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang musrifin, yang israf ya, yang berlebih-lebihan. Yang dimaksud dengan israf ya, juga tabzir ya, itu adalah mengkonsumsi atau menggunakan uang untuk sesuatu yang telah jelas diharamkan oleh agama. Nah, kalau sekarang kita makan ya untuk mendapatkan gengsi ya, sama aja dengan ria kan, sama juga kita ini nyombong. Gue ini kemarin makan di food court anu tuh, tiap hari gue makannya di sini. Gitu ya. Coba deh lu tunjukin deh food court mana yang lu bilang semua pasti udah gue datengin. Nah, lewat doang itu datengin ya. Nah, ini jadi udah urusannya udah ria nih. Jadi makan kalau diajak makan di warung Tegal, warung Sunda, nasi biasa, kaki lima itu kan, sambil nongkrong di atas bangku kayu gitu ya. Udah nggak mau itu. Udah nggak level, malah mungkin pulang-pulang bisa sakit perut begitu. Jadi di sini makan juga bukan sekedar perut kenyang, tapi ada unsur sum'ah ya, ingin didengar. Jadi hukumnya nggak boleh tadi. Nah, kalau udah begitu masuknya udah masuk kategori ria dan nggak sombong. Waduh. Berarti dia menyombong nanti karena dia punya sesuatu atau mengkonsumsi sesuatu yang sebetulnya yang nggak usah disombong-sombongkan. Apa sih hebatnya makan gitu kan? Ya makan biasa aja gitu ya. Apalagi yang dimakan juga garbage food, misalnya makanan sampah gitu ya. Dan yang pasti belum jelas tadi itu statusnya itu. Nah, ini yang penting juga sebetulnya. Kira-kira tempat kamu makan itu udah mencantumkan label halal belum? Di makanannya itu. Di makanan itu ya. Jadi isu ini yang penting. Kalau cuma sekedar gengsi sih ya gak gampang lah gitu kan. Tapi halal enggak, ini jadi masalah. Cuma masalahnya, Ustaz, apa betul, Ustaz? Cuma dengan label halal doang kemudian kita yakin? Bisa aja kan yang punya cepat sajinya itu atau juga makanan-makanan yang snack gitu ya. Snack itu akhirnya gampang aja untuk nyetak label halal kan, gampang, Ustaz, nulis gitu doang. Halal, udah. Memang ini tanggung jawab dari pemerintah ya, negara untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat termasuk dalam makanan dan minuman, supaya masyarakat itu dia terjaga dari sesuatu yang diharamkan oleh agama. Ya, kita berharap moga-moga pihak LPPOM Majelis Ulama Indonesia ini betul-betul selektif, valid, teliti dan tegas ya dalam memberikan labelisasi halal. Ini yang kita harapkan begitu ya, dan moga-moga para bapak-bapak kita di sana, para guru-guru kita di sana juga mereka tadi ya bisa tabah dan tegar gitu dan kan. Dan proaktif juga tadi ya, turun ke lapangan. Iya, moga-moga seperti itu, dan saya dengar katanya seperti itu. Ini harapan kita. Jadi betul-betul sidak gitu. Betul. Kan kalau misalkan nggak ada kontrol, gampang aja bikin stiker halal nyablon sendiri gitu kan. Tempelin aja gitu kan di punggung daging babi misalkan. Ya, kembali ke masalah halal dan haram saja. Saya sering membaca saja kalau makanan-makanan itu untuk menarik minat juga pembeli itu agar beli atau mampir ke tempat resto ataupun penjual makanan itu selalu ditulis halal 100% atau 100% halal. Apa dalam Islam harus seperti itu, Ustaz? Harus pakai derajatnya sampai 100% gitu. Nanti boleh nggak halal 70% ya? Itu gimana, Ustaz, dalam Islam sebetulnya? Yang penting sebetulnya begini ya. Jadi pemerintah juga pihak pengawas obat dan makanan minuman itu mereka menjaga kualitas dari makanan, minuman dan juga obat-obatan yang dipakai oleh masyarakat khususnya para remaja. Ya. Jadi nggak mesti ada pencantuman halal 100%. Cukup dengan mengatakan halal itu udah satu keputusan final ya. Pokoknya pengen meyakinkan banget gitu ya. Halal 100% gitu ya. Nanti tulisan ekstra halal loh. Lebih berarti ya, lebih berarti. Jadi ada superlatif di halalnya di sana ya. Iya. Nah, baik, Ustaz. Kembali tentang masalah labelisasi halal tadi, Ustaz ya. Itu berarti kan belum menjamin sekali, Ustaz ya, tentang sebuah makanan. Makanya apalagi, Ustaz, selain melihat label halalnya, kira-kira ada nggak, Ustaz, mungkin tips lain gitu, Ustaz, biar kita bisa melihat makanan itu nggak cuma dari label halal? Ya, pertama ya, saya pribadi berharap ya, dan moga-moga ini sudah dilaksanakan oleh para bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang berwenang
agar melakukan penelitian yang betul-betul ya tentang labelisasi halal tadi. Jadi kita masyarakat makan juga tenang, enak, betul, ya. Seperti itu. Karena sebetulnya Indonesia ini terbilang telat ya dalam melakukan proses labelisasi halal pada makanan. Di beberapa negara Asia yang banyak umat Islamnya sudah lebih dulu melakukan seperti itu. Misalkan mulai pengawasan dari mulai tempat pemotongan hewan, kira-kira pemotongannya Islami tidak, gitu ya. Kemudian juga dari prosesnya juga bahan-bahan baku yang lain diselidiki dari mana asalnya. Kita berharap itu betul-betul dilakukan dengan sungguh-sungguh dan jangan cuma 1-2 tapi juga semua elemen dari masyarakat turut menjaga dan mengawasi. Berikutnya adalah kita harus ya tentu melihat ya ini perusahaan apa kok tahu udah label halalnya gitu ya. Dia udah belum nih sebetulnya diteliti oleh para bapak dan ibu-ibu kita nih ya yang berkepentingan dan berwenang dalam masalah tadi. Makanya harus ada sanksi juga sebetulnya buat para pengusaha makanan, restoran yang mereka tidak mendaftarkan produknya ke yang berwenang gitu. Baik, nah Sobat Muda, itu bahasan kita awal nih ya tentang kenapa harus makan makanan yang halal dan thayyib. Nah, yang pasti ya jangan sampai akhirnya kita makan makanan yang gak halal ya, seperti itu, nauzubillah min dzalik. Apalagi kalau misalnya berhubungan dengan binatang, coba kalau sampai akhirnya binatang itu adalah binatang bangke misalnya, nauzubillah ya. Atau juga yang tiren gitu tadi. Iya. Mati minggu kemarin. Lebih bahaya tadi. Nah itu makanya Sobat Muda jangan kemana-mana, kita akan tuntaskan lagi bahasan kita setelah kita dengarkan yang satu ini. Tetap setia di Voice of Islam. Sahabat, setiap kita punya masalah, setiap kita punya persoalan. Namun, selama kita masih punya harapan, pasti akan ada perubahan. Ada 7 golongan yang Allah akan menaunginya pada saat tidak ada naungan kecuali naungannya. Orang yang mengingat Allah ketika sendirian sehingga bercucuran air matanya. Jadi orang yang menangis karena kesalahannya itu orang yang beruntung. Percayalah, Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuan hambanya. Nasihat tentu akan sangat berguna. Justru ya kalau kita mengakui perbuatan salah kita, insya Allah pertama udah pasti Allah senang dong. Nah itu ya, dalam satu hadis tuh dalam di kitab Riyadhus Shalihin itu digambarkan Allah sangat senang kepada orang yang bertobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, Anda tidak sendiri. Nasihat-nasihat dari kami akan hadir setiap hari. Nasihat-nasihat sakinah dari Ustazah Latifah Musa bisa sahabat dapatkan dengan mengetik rek spasi Latifah, kirim ke 9333. Ketik rek spasi Latifah, kirim ke 9333. Nasihat-nasihat muda barokah dari Ustadz Iwan Januar bisa sahabat dapatkan dengan mengetik rek spasi Iwan, kirim ke 9333. Ketik rek spasi Iwan, kirim ke 9333. Insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Sobat Muda, kamu masih bersama saya Anto Aprianto dan Ustadz Iwan Januar, masih di rubrik Yang Muda Yang Bertakwa Voice of Islam. Dan kali ini kita sedang membahas tentang kenapa harus makan makanan yang halal. Oke, ya kita akan langsung lanjutkan kembali dengan Ustadz Iwan. Ustadz, tadi di awal kita sudah sampaikan tadi bagaimana fakta di lapangan tentang yang halal ini, Ustadz. Nah, terus Ustadz ya, terus ini nyambung ke pertanyaan, kenapa sih kita harus makan makanan yang halal? Lalu apa memang bahayanya makanan haram kalau kita konsumsi? Nah, mungkin orang berpikir gitu kan, remaja juga, sobat muda sekalian, ada yang akhirnya berpikir, emang kenapa dengan makanan yang haram? Nah, iya betul, tapi kalau remaja, saya kemarin makan haram gak apa-apa, biasa-biasa aja gitu kan. Main habis tuh makan babi panggang misalkan 2 piring misalkan. Enggak, saya enggak berubah jadi babi misalkan begitu. Wah, ya. Memang kalau masyarakat sekarang karena kita hidup di tengah-tengah umat Islam yang sedang lemah keimanannya, lemah pemahaman agamanya, banyak yang lalu merasa
mengkonsumsi sesuatu yang haram itu tidak menjadi persoalan. Toh yang penting kenyang. Yang penting juga terpenuhi ya kebutuhan hidup kita. Entah itu laparnya tertutup, hausnya juga telah tertutupi. Yang penting kan kita sudah bisa hidup, bisa survive begitu ya. Sampai-sampai orang juga bilang, jangankan yang halal, yang haram juga susah. Ya, jadi alat pembenaran untuk mengkonsumsi sesuatu yang haram. Terus satu lagi, kalau misalnya pakai dalilnya darurat gitu. Ya. Darurat ya, padahal dia banyak pilihan lagi yang lain gitu ya, bukan darurat. Kalau boleh juga. Ya. Jadi kalau misalkan yang halal susah, yang haram susah, mending yang halal sekalian gitu. Kalau sama-sama susah sih ya. Nah, ini satu potret ya di masyarakat kita, bahwa banyak yang mikir yang penting kenyang, yang penting enak, atau misalkan unik makanannya gitu. Sebetulnya banyak sekali bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari makanan yang haram. Pertama jelas adalah secara hukum setelah melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan tadi ya, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka pada orang-orang yang israf, yang dia mengkonsumsi, memakai barang-barang yang diharamkan oleh Allah dan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan setiap pelanggaran dari hukum Allah itu berujung pada apa? Dosa dong. Dan kalau orangnya nggak bertobat, maka layak mendapatkan azab siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kan ada remaja yang dia minum khamar udah biasa ya. Walaupun nggak sampai mabuk, usahakan sebagai gaya segala macam, ini sudah jelas-jelas pelanggaran terhadap hukum Allah dan udah berdosa begitu. Terus yang kedua, Nabi Muhammad SAW juga pernah berpesan kepada para sahabat agar memperbaiki makanan mereka. Kenapa? Karena orang yang menyuapkan satu suap makanan yang haram, Nabi bilang doanya tidak akan diijabah. Tidak akan Allah dengarkan selama 40 hari. Ngeri banget sih. Ya. Malah Ibnu Abbas mengatakan doanya, salatnya pun gak akan diterima selama 40 hari. Karena Allah benci pada orang-orang yang mengkonsumsi dengan sengaja makanan-makanan yang dan minuman yang haram gitu. Lalu yang ketiga ya, bahwa makanan haram itu perbuatan dosa. Dan dosa itu kata Nabi kita itu akan bisa membuat hati ini mendapatkan titik hitam begitu. Titik hitam. Ya. Jadi noda gitu ya. Nah, kalau ini nggak ditutupi dengan istighfar, mohon ampunan ya, lalu berbuat dosa lagi, terus berulang-ulang, akhirnya dia terbiasa dengan makan makanan yang haram karena hatinya sudah keras. Ya, Allah katakan dalam Al-Quran itu adalah fi qulubi maradun fazadahum marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit dan Allah tambahkan lagi penyakitnya. Kalau orang udah biasa makan makanan yang haram, biasa makan misalkan ya hasil pencuri, makan juga ya barang-barang haram, atau minum-minum khamr, mengkonsumsi narkoba, akhirnya tidak lagi perasaan malu, perasaan takut kepada Allah karena sudah terbiasa memakan barang-barang yang diharamkan oleh agama. Nah, saya pernah dengar sebuah hadis, kalau kita makan makanan yang haram itu kita sudah mulai memasukkan api neraka ke dalam tubuh kita. Itu betul Ustaz ya? Ya kan perbuatan dosa itu ya. Makan barang yang haram perbuatan dosa. Ya berarti jelas itu sudah ibaratnya orang itu menyiapkan badannya untuk dibakar dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau itu dilakukan oleh kepala keluarga gitu Ustaz ya. Seorang bapak, suami, anak istrinya berarti makanan-makanan yang haram. Ngeri Ustaz ya. Oke. Nah, berikutnya Ustaz. Nah, cuma kalau kita akhirnya sekarang lihat juga yang terjadi di masyarakat Ustaz ya. Sekarang juga nggak cuma yang halal yang susah Ustaz ya. Yang thayyib juga susah kan Ustaz, yang tadi Ustaz bilang ya. Akhirnya lagi Ustaz ya. Makanan yang mengandung formalin, boraks dan yang lainnya. Itu sebetulnya dalam pandangan Islam boleh apa enggak sih? Nah, itulah makanya Allah bilang makanlah yang halalan thayyiban, yang baik, yang halal dan baik. Jadi kalau yang halal itu kan insya Allah jelas ya. Nah, yang thayyib ini yang baik. Ya kalau kita makan tiap hari tapi nasi doang gitu, nggak ada lauknya, nggak ada sayurnya, itu halal. Tapi nggak thayyib begitu ya. Dari mana tuh gizinya? Cuman makan nasi terus begitu. Karbohidrat. Iya. Atau makannya kerupuk tuh tiap hari gitu kan. Lama-lama terbang begitu ya. Ini nggak thayyib, ini nggak baik. Dia thayyib itu juga harus mengandung unsur gizinya, kesehatannya segala macam. Nah, paling kalau ternyata makan itu mengandung zat yang berbahaya seperti formalin, boraks ya, atau juga dicampur dengan bahan yang sudah expired, pemutih, warna tekstil, warna tekstil tuh sering Ustaz ya. Seperti itu. Ini berarti sudah mudorot, dan agama kita
melarang sesuatu yang bisa menimbulkan mudarat, menimbulkan bahaya untuk masyarakat. La dororo wala diroro, kata Nabi. Jadi jangan membahayakan dan saling menimbulkan bahaya. Terlarang. Jadi walaupun yang dikasih formalin tuh makanan yang halal, tahu, tempe, ikan ya, itu kan halal, tapi dikasih formalin. Nah haramnya bukan karena ikannya, bukan tahu, tapi karena ada penambahan zatnya itu, formalin. Borak juga sama, atau tadi pewarna tekstil ya, di sirup, di makanan, warnanya kan wah bagus, hijaunya menggoda kan, nyala gitu ya. Itu masa ada kue misalkan warna hijaunya hijau spotlight itu nyala terang, mengandung fosfor ternyata gitu ya. Waduh, alhamdulillah misalnya. Itu bahayanya. Ya, tapi masalahnya Ustaz ya, kalau kita lihat itu kan masih banyak makanan yang belum dilabelisasi halal dan juga thayyib ya Ustaz ya, yang komposisinya saja masih belum betul-betul tersaring dengan benar oleh POM MUI atau juga BPOM Depkes gitu Ustaz ya. Betul. Nah, tapi kok masyarakatnya malah cuek Ustaz? Ini kenapa ini Ustaz? Karena memang tingkat kesadaran kita sekarang terhadap agama itu masih belum ideal. Orang ya, untuk makan aja kan nggak lagi mikir ini halal nggak, tapi bicaranya gengsi misalkan. Wah makan roti anu karena ada di restoran yang keren gitu ya. Padahal restoran itu belum mendapatkan labelisasi halal ya. Atau makan anu ya karena barangnya mahal, padahal belum tentu mendapatkan label halal. Semestinya kita sebagai kaum muslimin nggak melihat merek, nggak melihat gengsi, yang penting adalah halal. Walaupun cuma makan singkong ya, yang penting halal itu yang terbaik sebetulnya. Syukur-syukur selain halalan juga thayyiban. Jadi halal dan bergizi bagi orang yang mengkonsumsi. Berarti memang masyarakat nggak boleh cuek lagi ya. Jangan cuek begitu. Nah, terus gimana dong Ustaz dalam menangani atau juga mengatasi masalah seperti ini? Apa yang harus dilakukan oleh kita secara pribadi, sobat muda gitu ya, kemudian keluarga, masyarakat dan bahkan negara gitu Ustaz? Secara pribadi kita wajib ya untuk selektif dalam mencari makanan. Jadi kalau misalkan kamu nih makan di satu restoran, tipsnya apa Ustaz? Yang di situ banyak kawasan ya itu ternyata ini non muslim nih. Nah, itu kita udah harus hati-hati gitu kan. Ya kita carilah tempat makan yang aman, pemiliknya juga muslim ya. Kita lihat juga bersih tempatnya, itu sudah satu hal yang harus dilakukan. Jadi selektif. Apalagi kalau makanan itu belum mendapatkan sertifikasi halal dari pihak yang berwenang, jangan coba-coba dimakan ya. Jangan karena gengsi atau karena enak lalu kemudian dibeli begitu ya. Terus yang kedua adalah masyarakat kalau bisa melakukan kontrol. Kalau betul nih ada laporan, ada misalkan dagang es, balok esnya itu dari arah sungai misalkan begitu ya. Ngeri banget saja. Kalau dia tahu harus diinikan kepada masyarakat itu, dan kepada tukang daging diberitahu. Maksud juga Pak, media ya tadi yang memberitahu. Bilang, "Pak, Bapak jangan ngambil es dari sungai untuk dibikin es dong, kan bahaya." Kita kasih peringatan pada pedagangnya supaya dilakukan. Dan yang ketiga, harusnya negara juga melakukan pengawasan secara ketat terhadap makanan, minuman atau obat-obatan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Jangan dibiarkan karena ini sudah merupakan bahaya. Betul. Jadi individunya ada ikhtiar, masyarakat juga melakukan pengawasan. Ketiga, pemerintah harus tegas dalam memberikan labelisasi halal, dan yang terbukti tidak melakukan labelisasi halal dan masih menutup diri itu layak mendapatkan sanksi. Karena sudah dikhawatirkan menjual barang yang halal. Oke, nah sobat muda, jadi intinya sobat muda sekalian harus betul-betul selektif dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi, minuman juga ya. Jangan sampai akhirnya ketika kita memasukkan makanan dan minuman yang haram ke tubuh kita, akhirnya membuat kita jauh dari Allah SWT, sehingga susah juga dapetin hidayah. Wah, berabe deh ya. Nah, yang pasti senantiasa kita jaga diri kita, keluarga kita, ya masyarakat, dan juga terus ingatkan pemerintah kita untuk senantiasa betul-betul mengawasi dengan ketat ya, mengontrol juga agar kita tetap senantiasa bisa mendapat ridho dari Allah SWT dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Baik. Nah, sobat muda, bagi kamu yang ingin bertanya, memberikan saran, kritik, bisa sobat muda sampaikan melalui SMS di 085694924411 atau juga bisa melalui email di alamat mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih lanjut tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, juga topik-topik lainnya, silakan bisa diklik di www.clickvoice.com. Ya, mudah-mudahan bermanfaat saja atas penjelasannya ya.
Dan juga buat sobat muda sekalian yang telah mendengarkan acara ini dari awal hingga akhir. Pesan Anto, sampaikan apa yang kamu peroleh dari acara ini kepada yang lain agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas termasuk di kota kamu yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.